Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih mengenai kurban. Sebelum membahas kurban, ada istilah. Hari ini kita kenalan dengan istilah. Kita berkenalan dengan istilah di dalam penyembelihan hewan. Kita sudah tahu kalau hewan disembelih karena anak yang lahir maka namanya akikah. Dah, kita sudah tahu. Kalau hewan disembelih untuk dibagi-bagi, diundang orang makan, namanya apa ini? Tasyakuran, sedekah ya. Kalau dimasak tasyakuran, kalau nggak dimasak sedekah daging gitu ya. Ilham, Salman, ambil kertas di belakang, di pos. Jadi kalau untuk bagi-bagi saja namanya sembelihan sedekah. Sesuatu yang diniatkan untuk kurban bisa jadi sedekah, Pak. Hati-hati. Misalnya kita berniat sesuatu itu untuk ibadah kurban, yang kita kenal istilah kurban. Tiba-tiba kita sembelih sebelum sholat. Jadi Idul Adha, ba'da sholat subuh kita sembelih sebelum sholat. Niat sembelihnya kurban, hewannya hewan kurban, tetapi disembelihnya sebelum sholat. Maka namanya itu sedekah daging namanya. Tidak disebut kurban karena syarat tidak terpenuhi. Syaratnya harus setelah salat Idul Adha. Siapa yang salat? Kita yang salat atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Jadi kita tidak salat, sudah jam 8 boleh sembelih karena jam 8 kaum muslimin sudah selesai sholat. Jadi patokan sholatnya adalah sholat kaum muslimin di daerah kita, bukan sholat pribadi. Bisa saja kita sakit tidak ikut sholat, semoga besok sembuh sehat bisa ikut sholat. Jadi patokannya adalah harus sholat baru disebut kurban. Itu contohnya seperti itu. Contoh lain misalnya kita mau sembelih kurban, niatnya kurban.
Tetapi sapinya atau kambing yang kita beli, kambingnya kambing yang pincang, kambing yang pincang kakinya, pincangnya nyata, jelas, disembelih bismillah Allahu Akbar kurban atas nama fulan, jelas pincangnya, pincang jelas gitu kakinya, bahkan dia sampai jalannya loncat-loncat saking pincangnya. Dia niat bismillah Allahu Akbar kurban atas nama fulan, maka di sisi Allah tidak diterima sebagai kurban, tetapi jatuh langsung berubah menjadi sedekah daging. Jatuhnya langsung menjadi sedekah daging. Nah, itu ya. Maka hati-hati, kurban berubah menjadi sedekah daging. Niatnya kurban, tapi pahalanya menjadi pahala sedekah daging. Sebab ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Syukran. Ya, sedekah daging itu yang nomor 3 itu, sedekah daging. Nah, sekarang karena kertasnya sudah sampai, kita perhatikan di sini pengertian udhiyah. Yang pertama apa? Udhiyah namanya. Udhiyah itu adalah hewan kambing, sapi, unta yang disembelih di hari Adha dan Tasyrik di luar Mekah. Namanya udhiyah. Kita sering sebut namanya apa? Dalam kurung apa? Kurban. Jadi kurban itu Bapak sekalian, kurban itu artinya mendekatkan diri. Qarib. Sebenarnya yang kita sembelih itu sebenarnya namanya bukan kurban, sebenarnya namanya. Kurban itu tujuannya. Tujuannya untuk kurban, mendekatkan diri. Kalau orang Arab, dia nggak nyebut kurban, dia sebut udhiyah. Udhiyah namanya. Apa namanya? Udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha. Tahu duha? Duha. Duha apa duha? Duha itu dari syuruk sampai sebelum zuhur, itu duha. Jam berapa berarti? 5.57 tambah 10 berarti 5.67 sampai 11.44. Zuhur 10 menit kurangi syuruk 10 menit tambah, itu waktu duha. Jadi udhiyah itu adalah sembelihan yang disembelih di waktu duha, maka dipanggilnya udhiyah. Dan dia menjadi nama udhiyah dengan syarat disembelihnya di hari Idul Adha, hari Tasyrik. Waktunya kapan? Idul Adha dan hari Tasyrik 10, 11, 12, 13. Kemudian di luar Makkah, di mana? Di luar Makkah namanya udhiyah. Berarti di Indonesia namanya udhiyah. Di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi namanya udhiyah. Di Mesir udhiyah. Di Jordan udhiyah. Di kota Riyadh namanya udhiyah. Di kota Madinah namanya udhiyah. Semua selain di kota suci Mekah namanya udhiyah, yang kita sebut sering dengan istilah kurban. Sekarang istilah yang kedua, hadiyu. Kenapa udhiyah dan hadiyu dibedakan? Ini penting sekali. Hadiyu adalah hewan yang disembelih di Mekah, di hari Tasyrik juga, di hari Adha juga, tapi tempatnya di Makkah, dinamakan hadiyu. Hadiyu dari kata hadiyah. Apa arti hadiah?
pemberian, hadiah. Jadi ada hewan-hewan yang disembelih di waktu hari tasyrik. Di mana? Di kota Makkah. Namanya hadyu. Kalau orang pergi haji, ada namanya dam, dan ada namanya, pernah nggak Bapak bayar dam, tambah lagi satu. Kalau 2 kali bayar, yang satu dam, yang satu hadyu. Jadi hadyu itu boleh dari jamaah haji, boleh yang bukan jamaah haji. Kalau kita mau ngirim nih dari sekarang nih, kita kirim hewan kurbannya tidak di kampung kita, dikirim ke Mekah, boleh nggak? Boleh, namanya hadyu. Pernah nggak dilakukan Nabi? Nanti kita lihat di sini. Oke, kita sekarang punya 2 istilah, udhiyah dan hadyu. Sekarang berapa atau bagaimana bentuk-bentuk udhiyahnya Nabi? Baik, nomor 1, 2, dan 3 ini udhiyahnya Nabi. 1, 2, 3 ini udhiyahnya Nabi. Kita baca ya, bentuk udhiyah. Apa tadi udhiyah? Di luar Mekah, atau kita sebut istilah kita kurban, biar kita biasa kurban. Jadi udhiyah sebenarnya kurban. Udhiyahnya Nabi atau kurbannya Nabi, lihat hadis nomor 1. Hadis nomor 1 tapi yang bawah. Yang dalam riwayat Abu Hurairah. Nomor 1 hadis atas, hadis bawahnya. Hadis kedua di nomor 1. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan kambingnya besar, gemuk, dan dikebiri. Di sini disebutkan hadisnya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berkurban, beliau membeli 2 ekor kibas yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih bercampur hitam, dan dikebiri. Apabila Nabi hendak berkurban, beliau membeli 2 ekor kibas. Lihat bahasa Arabnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyudhi udhiyah. Kita ngartiinnya kurban. Asal usulnya adalah udhiyah. Apabila Nabi SAW ingin berudhiyah atau berkurban, kebiasaan Nabi membeli berapa ekor? Nah, itu dulu kita garis bawahi. Kebiasaan Nabi, ulangi, kata Abu Hurairah, apabila Nabi hendak berkurban, berudhiyah, beliau membeli berapa ekor? 2 ekor. Jadi kebiasaan Nabi berkurban itu 2 ekor. Sudah? Maka jika kita mampu, bisa kita tiru ini, berkurban dengan 2 ekor. Yang dibeli adalah kibas. Apa itu kibas? Domba jantan. Kibas pakai shin. Kabsh, kibas atau kabsh. Kabshi, kibas sama artinya apa tuh artinya? Domba jantan. Oke, kembali lagi. Kalau Nabi mau berkurban, biasanya beli berapa ekor? Yang dibeli apa biasanya? Kibas. Kurus apa gendut? Gemuk. Kurus apa gemuk? Gemuk. Kebiasaannya 2 ekor kibas gemuk. Ini yang biasa. Di mana ini? Di Makkah atau Madinah? Pasti di Madinah. Sebab udhiyah. Ini yang paling sering kita dengar kisah ini. Ya. 1 untuk Nabi dan keluarga, 1 lagi untuk Nabi dan
Nah, itu yang sering kita dengar. Yang kedua, Nabi berkurban sapi khusus untuk istri-istri beliau. Nomor 2 ini tambahan nomor 1. Nomor 1 rutin seperti itu. Setiap tahun berapa? Itu rutin. Sesekali pernah Nabi tambah karena ada rizki, belikan buat istri-istrinya. Yang dibelikan apa? Sapi. Hadisnya kata Aisyah istri beliau. Beliau berkata, Nabi SAW berkurban untuk istri-istri beliau dengan sapi. Hadis riwayat Bukhari. Istri yang dimaksud istri yang hidup. Berapa yang hidup? 9. Yang meninggal berapa? 1 Khadijah. 1 lagi yang sudah agak tua, Anda lupa namanya. Tapi 2, jumlahnya 11. Yang meninggal 2, yang hidup 9. Nabi meninggal, 9 istrinya masih hidup, 2 sudah meninggal. Yang dimaksud oleh Aisyah adalah istrinya yang masih hidup. Dari sini kita dapat informasi bahwa Nabi beli 2 rutin, terkadang belikan istrinya. Sudah? Dan yang dibelikan istri yang masih hidup. Sudah ya? Jelas nih. Yang ketiga, ini juga udhiyah, membagikan hewan kurban kepada sahabat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah, Nabi pernah membagi-bagi hewan kurban kepada para sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah membagi-bagi hewan kurban. Rutin atau tidak? Pernah. Berkurban untuk istrinya juga tidak rutin. Pernah. Yang rutin yang mana? 2 ekor domba. Itu yang sering kita dengar. Sering 2 ekor domba. Sesekali 2 ekor domba ditambah belikan istri. Sesekali 2 ekor domba ditambah bagi-bagi. Bagi-bagi daging. Bukan bagi-bagi daging ini. Bagi-bagi hewan kurban. Nabi SAW itu hidupnya miskin, kaya, miskin, kaya, miskin. Miskin masih muda, kaya Allah kayakan lewat Khadijah, langsung kaya lewat Khadijah. Miskin ketika diusir dari Mekah, 0. Kaya dengan perang-perang, perang Badar dan seterusnya. Sampai perang Hunain, puncak kekayaan Nabi di perang Hunain. Kekayaan Nabi perang Hunain, maka terjadi ini, bagi-bagi hewan kurban. Saat itu, sekampung Madinah bagi-bagiin semua, saking kayanya. Setelah tinggi pada posisi terkaya, disebutkan dalam riwayat, Nabi orang paling kaya se-Mekah saat itu. Setahun sebelum wafat. Subhanallah, pas ketika wafat Nabi berhutang, habis hartanya. Kata Aisyah, Nabi meninggal punya hutang 70 kilo gandum dari orang Yahudi. Dan beliau menggadaikan baju besinya. Jadi kehidupan Nabi begitu. Miskin, masa muda, terus kaya saat menikah, habis hartanya. Pernah dengar Nabi diembargo? 3 tahun. Habis semua harta Khadijah, habis. Sampai diusir ke Mekah, 0 lagi. Di Madinah perang, Allah kayakan dengan harta rampasan. Puncak kekayaan perang Hunain, Nabi dikayakan menjadi orang terkaya se-Mekah. Kemudian Nabi SAW keluarkan semua sampai beliau meninggal berhutang. Subhanallah, kan main ya.
Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi nomor 3 ini posisinya sedang kaya raya. Seperti itulah kalau bapak-bapak jadi orang kaya raya. Amin. Mudah-mudahan. Kalau kaya raya, contohnya jangan yang nomor 1. Udah nomor 1 belagu lagi. Baru 2. Kalau kaya raya harus nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Bukan beliin istri, nambah istri. Nggak ngurbanin lagi. Nambah istri. Harusnya berkurban untuk istri. Ini 3 jenis kurban. Oke, Nabi punya istri, siapa namanya yang sudah meninggal, yang kita kenal aja. Yang sudah meninggal siapa namanya? Khadijah. Tidak ditemukan Nabi berkurban untuk Khadijah. Nabi punya istri, Nabi punya anak yang sudah menikah, wanita sudah dewasa menikah meninggal. Nabi punya perempuan, anak perempuan 4, 3 meninggal. Yang hidup Fatimah 1. Ini terakhir Nabi meninggal, Fatimah masih hidup. Jadi 3 meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Tidak ditemukan juga Nabi berkorban untuk anaknya yang wafat. Sudah? Tidak ada, kita tidak dapat informasi itu. Tidak ditemukan informasi Nabi berkorban untuk Khadijah yang sudah wafat. Tidak ditemukan Nabi berkorban khusus untuk 3 anaknya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Tapi ditemukan, nggak ada mana masukin sini, tapi ditemukan kurban anaknya Nabi, Fatimah ada, kurban Fatimah ada. Tapi tidak tahu dari mana itu. Yang jelas Fatimah berkurban atas dirinya. Kata Nabi, wahai Fatimah, saksikan kurbanmu. Begitu hadisnya. Berarti Fatimah berkurban atas nama dirinya yang masih hidup. Ada, itu masih ada. Baik. Ntar dulu ya, masalah kurban mayit ntar dulu. Bukan berarti tidak boleh. Tapi ana ingin sampaikan pendalilan masalah kurban untuk mayit tidak ada dalil khusus. Tidak ada apa? Tidak ada dalil khusus perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat. Paham? Adanya nanti dalil tarikan. Dalil umum ditarik, masukkan ke situ. Kayaknya nggak sempat hari ini. Tapi jangan dulu salah paham. Dari 1, 2, 3 kisah ini, ana ingin sampaikan kurban itu untuk yang hidup diutamakan. Ana hidup, rahimallahu Ustaz Rizal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ana punya uang 3,5 juta untuk kambing misalnya. Ana tidak beli buat diri ana beli untuk almarhum rahimahullah. Ini nggak benar begini. Paham nggak? Buat anak tidak. Tapi yang dibeli untuk ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal. Kitanya tidak. Ini secara hukum tidak pas begini. Karena kurban untuk yang hidup. Tapi saya pengen kurban untuk ayah. Baik. Beli buat kamu 1, keluarkan buat ayah 1. Nah, ini boleh nanti hukumnya begini. Bisa dipahami? Tapi anak uangnya cuma 1, 3,5 juta. Bagaimana nih? Buat ayah apa buat saya? Cuman 1. Pasti jawaban ulama, buat kamu, tarik nama ayah ke kurbanmu. Begitu caranya. Ya, jelas ya, nanti dijelaskan lebih jelas lagi. Begitu caranya. Dan itu tidak ada sebenarnya perbuatan dari Nabi, tapi itu rumusan ulama fikih. Rumusan siapa? Ulama fikih. Ulama fikih itu, masya Allah, dirumuskan hukum
tentang kurban mayit. Jadi bukan gak ada. 1, 2, 3 ini menunjukkan bahwa kurban didahulukan untuk yang hidup, begitu. Apabila ada yang wafat ingin dikurbankan, syaratnya adalah yang hidup berkurban dulu, baru kalau nggak punya duit ditarik. Kalau punya 2 bisa beli 2, baru dibelikan 1 lagi, 1 atas yang hidup, 1 lagi dibelikan untuk yang almarhum. Seperti itu. Jadi kalau ana mau berkurban untuk almarhum rahimahullah, berarti ana beli 2, 1 ana, 1 beliau. Diniatkan sedekahkan atas nama beliau kurbannya. Nggak sanggup, hanya sanggup beli 1, berarti untuk siapa namanya? Untuk ana, untuk kita. Tarik pahalanya. Cara narik pahalanya dan bisa diniat dalam niat. Baik, jadi sekali lagi kurban itu untuk yang hidup, diutamakan. Nomor 4. Nomor 4 dan 5 ini bukan hadyu, bukan udhiyah, tapi hadyu. Tapi apa? Hadyu. Nomor 4. Nabi mengirim hadyu ke Makkah dan beliau tetap berada di Madinah. Yang cerita Aisyah. Kata Aisyah, aku membuat kalung untuk hadyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah jadi, beliau mengalungkannya di hewan-hewan hadyu tersebut dengan tangan beliau sendiri. Dikalungin di sini. Yang ngalungin Nabi, yang bikin Aisyah. Kemudian beliau kirim hadyu-hadyu tersebut bersama ayahku Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Di mana dikirim? Dari mana dikirim? Madinah ke Makkah. Zaman dulu kalau ngirim hadyu, yang dikirim binatangnya. Kalau zaman sekarang yang dikirim transfernya. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi pakai transfer, jadi kadang jadi ujian bagi para panitia. Maka berhati-hatilah panitia. Karena pakainya transfer. Kalau pakainya kambing dikirim, selamatlah insya Allah panitia. Cuman kalau transfer ini perlu kuat-kuat iman panitia. Insya Allah panitia kita imannya tebal, kuat insya Allah. Kuat. Aman insya Allah. Oke, balik halaman berikutnya. Hadyu itu dikirim ke Mekah dan Nabi tetap berada di Madinah. Nabi SAW menandai hewan-hewan tersebut, yakni hadyu tersebut, kemudian mengirim hewan-hewan tersebut ke Mekah, sedangkan Nabi tetap di Madinah. Diwakilkan ke siapa? Lihat di sebelumnya, Nabi mengirimnya lewat siapa? Ya, ini artinya begini. Artinya boleh mewakilkan kepada orang lain. Hadyu boleh diwakilkan ke orang lain. Udhiyah juga boleh diwakilkan ke orang lain. Yang kita lakukan bapak-bapak sekalian, di sini di Indonesia ini kebanyakan kita berkurban dengan wakil, bukan berkurban langsung. Yang kebanyakan terjadi begitu. Akadnya akad taukil. Saya serahkan 3,5 juta ke panitia masjid, panitia wakil, bukan tukang jualan sapi atau kambing. Jadi itu tadi beresiko kalau yang diserahkan transfer, agak sedikit beresiko kalau orang nggak ngerti. Ketika saya terima uang 3,5 juta, maka saya mewakili bapak yang berkurban.
Saya bukan sedang jualan hewan kurban, saya bukan petugas kurban, saya wakil. Akadnya akad taukil. Sama seperti badal haji. Badal haji harusnya anak, Pak. Nih Bapak, harusnya hukum aslinya anak. Aslinya anak. Dalam hadis itu anak. Boleh nggak saya berhaji untuk ayah saya, untuk ibu saya? Kata Nabi, boleh. Tapi sekarang kita badal sewa orang, ya nggak? Bukan anak saya, bukan bapak saya, bukan siapa-siapa. Maka harusnya saya nih membadalkan ayah. Kalau saya namanya badal, karena saya anaknya. Hukum badal itu dari keturunan. Iya, saya badal almarhum boleh kalau beliau belum haji. Tetapi karena saya juga nggak sanggup di sini, posisi di sini, saya boleh taukilkan, saya boleh kuasakan haji atas nama ayah saya kepada orang yang saya percayai. Maka hukum haji badal yang dilakukan selain anaknya, namanya hukum haji badal dengan taukil, gitu. Tapi kalau saya yang melakukan, maka namanya hukum badal saja. Kurban juga sama. Kurban yang disembelih sendiri namanya berkurban dengan sendirinya. Kurban yang ditransfer namanya kurban dengan taukil. Taukil apa tadi? Mewakilkan. Maka panitia harus menjadi orang yang berposisi sayalah pengkurbannya. Anda diwakilkan. Kalau bukan wakil apa namanya? Dalam Islam nggak bisa uang pindah begitu aja. Penerima sedekah. Panitia penerima sedekah bukan? Bukan. Tukang jualan? Bukan. Apa? Tukang pinjam uang? Apa nama yang nggak ada? Taukil, sama kayak zakat fitrah. Taukil. Zakat fitrah, uang juga di situ. Itu panitia taukil. Yang benar nyalurinnya begitu. Taukil. Saya juga sama. Saya nerima kurban atau apapun amanah, taukil jatuhnya. Dan pahala orang yang menjadi wakil dalam sebuah hadis Muslim, hadis sahih, Pak. Apabila dia menyalurkan, melakukan sesuai amanah, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang mewakilkan. Full, 100%. Kalau nggak percaya ntar saya hadirkan hadisnya. Sebab dia mewakili. Kalau tidak diwakili nggak jadi ibadahnya. Taukil, nggak ada akad lain, Pak. Masalah transfer itu kecuali akad taukil. Yang transfer nggak ngerti, yang menerima juga nggak ngerti. Main transfer aja. Itu otomatis taukil namanya, perwakilan. Jadi kita mewakili pengkurban menyelenggarakan ibadahnya. Berarti tanggung jawabnya berat panitia. Yang berkurban juga jangan banyak komentar, mereka berat amanahnya. Makanya kalau almarhum Ustaz Riza rahimahullah sering cerita dan sering sekali di mana-mana, masih ada rekamannya tuh. Beliau mengatakan daging pengkurban harus diambil, hak pengkurban harus diambil dari hewannya. Sebab apa? Sebab ketika saya berkurban di rumah saya sembelih daging kambing saya, mau nggak Bapak sembelih daging kambing Bapak, ambil kambing tetangga, mau nggak? Ya begitu. Makanya ketika saya diwakilkan, saya kan diwakilkan. Ya resiko Anda nerima jadi perwakilan, resiko dong. Masjid ini terkadang main banyak-banyakan, maaf ya. Nggak di sini aja, anak di masjid lain juga gitu. Maaf ya, ini bukan. Main banyak-banyakan. Banyak itu makin susah. Tanya Ilham tuh, dia saksi tadi subuh, gak enak ngomonginnya ya. Gak enak ya. 30 sapinya. Tapi panitia ngaku tadi pagi, kami nggak bisa apa? Pak Ilham nanti nggak mungkin daging sapinya pengkurban A nyampe ke, nggak mungkin. Saya bilang bukan nggak mungkin, karena bapak-bapak nggak ngerti.
Karena bapak-bapak panitia mendahulukan para penerima, bukan mewakilkan para pengkurban. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Main banyak-banyakan kupon. Maaf ini, maaf. Ana terus terang, mohon maaf aja ini. Ini harus disampaikan. Kupon senang 2000. Iya, Anda wakil. Nggak bisa sembarangan. Anda harus dahulukan hak pengkurban dengan baik. Dari satu sapi, keluarkan 7 hak dengan baik, baru lempar. Silakan cincang bagi-bagi. Nggak bisa. Cincang dulu, mana buat pengkurban? Nggak bisa begitu. Karena posisinya bukan tukang jualan sapi, bukan juga Anda menerima sedekah sapi, bukan. Anda wakil. Otomatis mewakilkan kurbannya dia. Nah, di sini Nabi mewakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Punya Nabi kambingnya, tadi ontanya, punya Nabi yang dikirim dari Madinah ke, punya Nabi. Bukan punya Abu Bakar, bukan. Punya Nabi. Maka Abu Bakar harus menjalankan dengan baik. Coba aja kalau yang dikirimnya kambingnya, sapinya, pasti kita juga menerimanya jadi wakil. Ya kan? Masalahnya yang diterima itu dia masalahnya. Jadi seolah-olah udah bukan wakil. Jadi udah nggak tahu apa namanya. Itu nauzubillah kalau itu. Nggak ada sih mudah-mudahan. Di sini nggak ada. Tapi dia mungkin dia nitip kurban gitu kali dia mikirnya. Enggak, ini bukan penitipan. Kalau penitipan nggak boleh disembelih. Kalau nitip nggak boleh disembelih. Ini bukan nitip. Ini mewakilkan ibadah kurban. Saya wakilkan kepada Bapak, tolong kurbankan atas nama saya dan keluarga dengan baik. Nah, ini namanya taukil. Nabi pernah mewakilkan. Lihat yang kelima. Yang kelima Nabi pernah mewakilkan juga. Yang kelima hadiyu. Kalau ngelihat taukilnya Nabi, ada hadis lain tapi di sini ini nggak ana masukin. Tapi nomor 5 ini Nabi berhadiu. Hadiu tadi disembelih di mana? Yang 5 kejadiannya Nabi sedang haji. Ini lagi kaya raya. Lagi kaya raya Nabi. Saat itu sedang haji, beliau kaya raya saat itu. Beliau berhadiu dengan berapa ekor? Cepek. Ya 100. Hadisnya Bukhari, ini hadis sahih. Semua yang tadi dari atas juga hadisnya, ini hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nabi berhadiu atau menyembelih 100 ekor unta. Harganya kalau 30 atau 40 juta kali 100 bisa dapat serumah, Pak. Ya. Ini Nabi nggak main-main. Makanya tadi Anda bilang, lagi kaya tiba-tiba meninggalnya dalam keadaan ngutang, ya. Nggak bisa dicontoh lah. Aduh, subhanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, ini di bawahnya tentang mencicipi. Lihat tentang mencicipi. Perhatikan bagaimana Nabi bersusah payah untuk mencicipi dagingnya sendiri. Lihat sini. Artinya, Nabi mencicipi air kuah dari 100 ekor unta itu. Jabir mengatakan, unta yang disembelih Nabi adalah berapa? 100 ekor unta. Jumlahnya dulu 100. Maksudnya yang dikeluarkan oleh Nabi 100. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri berapa? 63. Dan memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya. Berarti Ali menjadi wakil. Berapa yang diwakilkan kepada Ali? 7. Setelah mewakilkan, lihat, ini bagi para pengkorban yang mewakilkan berhak untuk meminta. Lihat di sini. Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil dari setiap ekor unta itu daging. Berarti harus nunggu 100-100-nya karena punya Nabi semua. Tunggu 100 semua udah disembelih, ambil potongan-potongan daging kecil. Dari 100-100-nya masukkan ke satu tungku. Dah? Satu tungku. Dimasak di satu tungku, kemudian beliau minum airnya dari tungku tersebut. Jadi boleh Bapak bilang, saya mau dagingnya saya ya, saya nggak mau daging orang lain. Boleh.
Kenapa Nabi nggak makan dari satu unta saja? Nabi berkurban 100 aja, berkorban untuk mencicipi dengan cara ini, tungku tadi. Maksudnya betapa pentingnya itu, yakni betapa sunnahnya dimakan dagingnya sendiri. Nah, bagaimana kalau dagingnya punya orang? Dosa nggak? Halal nggak? Dosa tidak. Halal. Tapi simpang kurban jadi penerima hadiah, tangannya di bawah jadinya. Karena bukan daging dia, jadi dia dapat hadiah, nggak tahu dari siapa hadiahnya juga. Jadi dia penerima hadiah. Ya udahlah. Sah kurbannya dia, sah, nggak apa-apa. Halal daging yang dia terima, halal sebagai hadiah karena orang kaya. Orang berkurban orang kaya, maka dia tidak disebut sedekah, dia terima hadiah. Sah dagingnya, halal. Sah kurbannya sah. Panitia dosa nggak? Ya nggak dosa, insya Allah sih nggak dosa. Tapi panitia tidak ngerti, gitu aja. Nggak dosa. Panitia tidak ngerti tanggung jawabnya. Terus juga yang kurban juga nggak ngerti. Jadi sama-sama nggak ngerti, nggak apa-apa, udah. Impas ya, betul. Udah impas aja. Ente juga nggak ngerti, udah terima aja kata panitia. Iya betul juga ya. Baik, Anda kira sampai sini dulu. Nanti kita bahas lagi hal-hal yang lain. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Orang sekarang banyak berkorban satu kambing atau 2 kambing. Terus kalau sapi itu bisa sampai dengan 7 ekor. 7 orang atau 7 ekor? 7 orang. Kalau tadi contohnya dari 2 kak, isinya 9 sapi. Ya. Nah itu gimana konversinya? Enggak, sapinya bukan satu. Yang buat istrinya bukan satu. Jumlahnya tidak tahu berapa, tapi cukuplah minimal 2. Nah Sekarang kan konversinya 1 kambing 1 orang. 1 orang. Kalau sapi 7 orang bisa sampai 7 orang. Bisa sampai 7, betul. Nah apakah kalau sapi bisa lebih dari 7? Nggak bisa. Maksimal 7. 1 orang 1 sapi boleh. 2 orang 1. Ada hadisnya. Anda nggak masukin di sini. Ada hadisnya, sahabat bercerita, kami dulu menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor unta untuk 7 orang. Itu hadisnya. Maksimal 7. Boleh 6 orang, boleh. Boleh 5 orang, boleh. Boleh. Ya. Iya. Boleh, iya 7 orang. Masjid boleh buka nih. Panitia boleh buka di sini. Dibuka sapi buat 2 orang, boleh. Berapa harganya? 1 orang patungannya 12,5, boleh. Kalau mau, boleh. Belum ada yang berani kan buka kan? Sapi untuk 7 kan rata-rata. Iya, kalau mau berani sesekali dijual sapi buat 3 nama. Pahalanya gede, pasti lebih gede. Berarti harga sapi dibagi 3. Kalau 21 dibagi 3, 23 bagi 3, gitu aja. 24 bagi 3 patungannya. Jadi nggak bisa lebih dari 7 orang. Nggak bisa, maksimal. Di bawah itu boleh. Belum pernah sih ada yang berani jual sapi untuk 5 orang, 3 orang. Pasti bagi 7 pasti. Nanti ada masalah nama, tapi udah nggak ada waktunya. Nama itu nggak pakai bin. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, huruf yang C itu. Bagaimana cara penyebutan nama? Bagaimana cara yang D mengikut sertakan keluarga? Terus yang E bagaimana berkurban untuk mayit? Nanti kita bahas insyaallah di minggu yang akan datang lebih detail lagi insyaallah. Sudah? Ya, nggak usah pakai bin. Mana panitia? Yang benar itu rahmat dan keluarga, itu yang benar. Bukan keluarga dan rahmat. Salah itu. Yang benar coba diperbaiki. Bukan keluarga atas nama keluarga dan rahmat, salah. Atas nama keluarga rahmat, salah. Atas nama rahmat dan itu yang benar.
Atas nama Rahmat bin Muhammad dan keluarga boleh. Rahmat bin Muhammad bin boleh kebanyakan, tapi yang paling gampang Rahmat dan keluarga. Itu yang paling benar, nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.